Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Cancer, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Juni 2026 ya. Nah, sebelum Mari memulai pembacaannya seperti biasa, Mari harus sampaikan ke kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Four of Swords di sana. Berikut ya. Kemudian ada di sini. Ya. Nah, kemudian ada di sini. Oh, ini tuh kayak energinya memang beneran mau melawan ya ke kamu ya. Lihat aja ini. Mau melawan dari keadaan seperti ini dengan dirimu gitu loh ya. Nah, jadi memang kan gini ya, Mari lihat keadaan kalian ini memang sudah cukup lama ini tidak baik-baik saja ya. Walaupun katakan kalian tinggal di satu rumah yang sama, di satu hunian yang sama, tapi bisa di situ tuh kok kayaknya interaksinya itu tuh dingin, seperti dua orang asing yang sedang hidup bareng-bareng gitu ya. Jadi terlepas dari sudah berapa lamakah kalian ya menjalani hubungan yang intim, yang jelas dia statusnya ya, apakah itu pacaran ataupun rumah tangga. Tapi kok kayaknya energi itu tuh melempem, energi itu tuh turun dia kalau malah. Jadi memang agaknya boleh-boleh tadinya hubungan ini tuh baik-baik aja nih ya. Tadinya ya. Kayak bahkan di situ tuh bisa terlihat, oh ini yang namanya cinta ya. Karena bagaimana caranya kamu melihat dia, bagaimana caranya dia melihat kamu, itu tuh penuh dengan kasih di situ ya. Nah, jadi Mari bilang ini tuh bukannya kalian berdua sering bertengkarnya, sering ribut-ributnya gitu ya. Atau sepanjang dalam hubungan itu tuh ribut aja isinya, tengkar aja isinya gitu ya. Saling baku ambil kalian berdua. Malah bukan begitu ini model hubungan kalian ya. Tapi kok tiba-tibanya bisa aja tuh jadi anyep gitu loh. Ya, pertengkarannya hanya sedikit tapi kemudian langsung anyep nih relationship-nya. Semacam langsung kayak berjarak di situ tuh hati. Gitu. Jadi bukan yang selalu isinya, lagi-lagi ya Mari harus tegaskan, bukan selalu ini isinya itu tuh bentrok aja gitu, tawuran aja gitu. Hanya dalam durasi singkat kalian berdua saling gak enak hati ya, saling bantah, saling argumentasi, langsung kayak berubah total di situ itu model hubungan kalian. Jadi lebih banyak diamnya gitu loh ya. Nah, terutama belakangan hari ini jauh lebih banyak posisinya kalian itu tuh saling silent treatment di situ ya. Nggak ada bertengkar tapi juga tak ada canda mesra, kehangatan, nggak ada, diam. Seperti kayak orang yang lagi mogok ngomong gitu loh. Jadi makin hari makin jauh jarak hati gitu lah. Bonding secara emosional itu tuh mulai lepas di sini. Itu ya. Jadi tidak ada gemuruh, meriah, riuh gitu ya. Yang menyebabkan dua hati di sini tuh semakin berjarak, semakin menjauh. Tapi justru keadaan senyap, hening ya, yang meruntuhkan hubungan ini. Itu kalau Mari lihat. Justru keheningan itu, kesenyapan itu. Jadi ya rumah kalian bisa ini modelnya itu tuh kayak kuburan aja udah. Diam gitu. Jadi ya sudah terbiasa ini beberapa kalau Mari lihat ya. Sudah terbiasa dengan diam ini. Sudah terbiasa dengan berhentinya interaksi hangat ini. Nah itu akhirnya jadi jauh gitu. Jiwa itu tuh jauh, hati itu tuh jauh, pikiran itu tuh jauh. Nah, di sana ya. Dan jauh ini makin jauh. Makin bertambah hari makin jauh. Gitu. Kalau dulu masih mau lagi tuh kayak
ada obrolan-obrolan kecilnya gitu ya. Tapi belakangan hari ini makin gak ada lagi obrolan itu gitu loh. Untuk beberapa bahkan bisa ini, ketika mau berbuat baik pun, terutama kamu ini ya Cancer, ketika kamu pun sudah ada niatan kamu beliin dia ini misalnya kamu tahu dia sukanya itu tuh martabak telur spesial gitu ya. Padahal kamu lewat nih dari dagangan martabak favoritnya dia suka beli martabak di situ. Beli Tapi sedetik kemudian kamu bisa, nggak usah deh, udahlah, nggak apa-apa lah, nggak usah, gitu, ya kan di sana. Misalnya ketika kamu melihat dia berdandan, pada jelas-jelas dia cantik di matanya kamu. Mau keluar itu tuh dari mulutnya kamu, aduh kamu cantik banget gitu. Tapi kamu langsung bisa secepat kilat, kamu hentikan gerak lidahnya kamu, getaran pita suaranya kamu. Untuk jangan sempat berbunyi keluar dari tenggorokannya kamu, cantik banget. Langsung bisa kamu hentikan gitu. Jadi ya udah. Nggak ada di situ tuh memang makin buruk ya, tapi juga makin baik tidak ada. Mari nampak. Setidaknya untuk sementara ini hingga tanggal 14 bulan Juni ya. Memang nggak makin buruk, tapi tidak juga ada pergerakan ke arah yang lebih baik. Gitu. Dan bisa-bisa kadang-kadang tuh lupa bahwa dia ada. Atau lupa dia bahwa kamu ada. Gitu. Jadi canggung ini kalau mari lihat ya. Belakangan hari hubungan kalian makin canggung. Gitu loh. Makin asing jadinya satu sama lain. Ini terutama kayak terasa juga ya bagi yang pacaran. Gitu loh. Ya sama sekali gak ada chattingannya lagi. Teleponannya lagi, video callnya lagi. Gitu. Ya. Nah, dan ya setelah tanggal 14 ini yang mari lihat terjadi perubahan yang cukup besar itu ya. Jadi kayak selama ini nomor handphonenya dia masih ada nih di daftar kontak HP-nya kamu. Nanti ini tuh bisa jadinya kamu hapus gitu. Mari lihat ya. Bukan hanya sebatas diblokir aja, tapi dihapusin sekalian, di delete gitu. Nah, gitu tuh. Kalau mari lihat. Beberapa bisa di situ tuh yang tadinya masih tetap ya satu kamar, akhirnya jadi pindah kamar. Nah, bisa di sana kamu pindah kamar, gitu loh. Kamu ngungsi ke kamar anak-anaknya kalian misalnya, atau ada ruangan kosong di situ di rumah itu, pindah gitu. Yang tadinya mungkin kalian itu tuh ya satu hunian, akhirnya kamu minggat itu kalau mau lihat ya. Mungkin kamu kembali ke rumah orang tuamu gitu, atau kamu nyewa kontrakan, atau kamu pindah ke rumah kalian yang satunya lagi. Setelah tanggal 14 ya, itu mari lihat pergerakannya. Baru tanggal 14 tuh makin parah gitu loh. Kalau saat ini tuh masih kayak stuck aja. Tidak ada pergeseran lebih buruk apa lebih baik, nanti lepas tanggal 14. Baru di situ mari lihat. Kamu kemas-kemas barangnya kamu tiba-tibanya gitu ya. Baru kamu langsung angkat kaki dari rumah yang selama ini tuh kalian tinggali bersama gitu. Ya. Nah, jadi ya memang kayak akhirnya seperti datang keniscayaan ya. Bahwa hubungan ini tuh akan berakhir. Gitu loh. Hubungan ini tuh tidak akan sama seperti yang dulu lagi. Gitu. Masuk babak baru dia di sini. Mari lihat.
Jadi kok rasa-rasanya ini bisa kalian anggap seperti sebuah pilihan yang terbaik ya bagi kalian berdua. Gitulah. Jadi katakan ketika kamu minggat dari rumah, cabut kamu kan, kamu anggap ya udah, ya memang harus seperti ini dia jalannya. Kayak ada keyakinan di dalam diri. Gitulah. Ada keyakinan dalam diri. Dan keyakinan kamu itu juga akan menggerakkan dia ya, mempengaruhi dia. Jadi akhirnya dia tuh jadi semacam melawan. Karena kenapa dia melawan? Selama ini tuh dia berusaha untuk sabar ini. Gitu loh. Dia berusaha untuk tidak provokatif. Gitu ya. Jadi dia tuh banyak menahan dirinya dia selama ini. Gitu loh. Ya. Tapi nanti ada pergerakan dari kamu. Seperti tadi kata Maria, apakah kamu pindah kamar, pindah rumah. Gitu ya. Kamu ngeblokir dia, kemudian menghapus nomor handphonenya dia. Itu kan dia notice ya. Nggak mungkin dia nggak tahu. Ketika dia mengetahui itu, dia tuh bilang gini, oh kamu memang ada di sana itu, oh kamu mau ngajak ribut ya. Jadi dia memang terpengaruhi di sana. Padahal dia selama ini tuh berusaha untuk tenang gitu ya. Hati-hati dia gitu. Jadi gini, jangan sangka ketika kamu mengambil langkah untuk meninggalkan rumah ya, misalnya nih ya, jangan kamu sangka bahwa dia nggak pernah punya pikiran untuk meninggalkan rumah. Ada pikiran dia untuk meninggalkan rumah. Tapi setelah dia hitung-hitung, nanti dia meninggalkan rumah, makin kacau ini hubungan sama kamu. Gitu. Kamu bisa tersinggung kalau dia tinggalin rumah. Jadi dia memilih untuk tetap berdiam di rumah yang sama dengan kamu. Gitu. Ketika kamu pindah kamar contoh ya, jangan kamu pikir dia tuh nggak pernah niatan mau pindah kamar. Gitu. Ada niatan dia pindah kamar, tapi dia pikir, wah ini akan makin bikin kacau. Jadi dia menahan dirinya dia untuk tidak pindah kamar gitu. Nah, namun apa yang dia tahan-tahan selama ini, kamu lakukan. Nah, ketika kamu lakukan, oh kau ya memang kau mau ngajak ribut kau gitu. Dia bilang ya. Nah jadi udah, aku nggak mau lagi sabar sama kamu. Gitu akhirnya dia. Baiklah, mulai dari sekarang apa yang mau aku lakukan akan aku lakukan. Gitu. Atau kemudian kamu mendekati orang lain. Kamu jangan pikir bahwa ketika kamu mendekati orang lain, dia tidak pernah punya pikiran untuk mendekati orang lain. Ada pikiran dia mau deketin orang lain. Tapi di saat itu tuh dia kayak menahan diri. Oh nggak bisa. Sebab aku masih ada status hubungan dengan Cancer. Sekarang udah dah. Kamu deket sama orang, aku juga mulai akan deket sama orang. Gitu dia. Aku akan matikan perasaan aku ini tuh ke kamu. Agar perasaan yang lain timbul untuk orang yang berbeda. Tidak lagi untuk kamu. Gitu dianya. Jadi dia nganggap kamu nantang dia. Gitu ya. Dan tantangannya kamu, dia bilang, kujabani. Gitu. Jadi ini tuh kok kayak secara batin, ini selesai. Gitu. Ya, ini selesai di sana. Gitu loh. Ini nggak akan ada lagi nih perbaikannya. Nanti akan seperti itu tuh datang. Seperti pernyataan ya, pernyataan di dalam diri kalian masing-masing. Gitu. Jadi bukan kamu aja yang misalnya kamu bilang ini selesai, dia pun nanti tuh akan bilang ini selesai. Gitu tuh. Ini gak akan membaik katanya kamu. Dia juga akan ini tak akan membaik. Nah, seperti itu ya. Dia gini, kalau kamu mau pergi dari dia, bisa-bisa dia akan cegah itu ya. Misalnya gini, dia akan tanya itu, kenapa kamu pindah kamar? Gitu. Nanti dari omongannya kamu, ini kan kamu bisa itu punya alasan kuat ya. Ya udahlah, biar aja lah. Kita berpisah kamar. Begitu kamu ngomong gitu, oh kamu nantang ya. Kamu pikir aku nggak bisa kuat kalau pisah kamar sama kamu. Baik. Silahkan kamu menghuni kamar itu. Nah, di situ dia. Aku akan di kamar ini. Nggak akan aku pujuk kamu untuk balik lagi ke kamar kita. Nah gitu dia. Atau kamu pindah gitu ya, pindah rumah. Kenapa kamu pindah rumah? Dia gitu tuh. Pokoknya dia akan mempertanyakan itu tuh. Sikapnya kamu, kenapa demikian? Nah, nanti dia bisa menilai walaupun kamu ngomongnya itu tuh misalnya lembut gitu ya.
ya biarin aja lah, aku tinggal di rumah ini, kamu di rumah sana gitu. Walaupun kamu ngomongnya lembut, tapi bisa itu tuh nanti dia nilai, oh ya baik, kamu udah ngotot ya mau berpisah, baik berpisah kita, gitu dia tuh langsung. Gitu. Dalam hatinya dia, walaupun dia nggak artikulasikan langsung sama kamu, tapi dia bisa itu, habis kamu bilang kamu di sana aja, aku di sini. Langsung tuh dia angkat kaki gitu ya, langsung dia tutup mulut gitu. Dia membiarkan keadaan seperti bagaimana maunya kamu gitu. Oh, kamu mau menutup ya kesempatan untuk kita kembali rujuk ya, oke nggak apa-apa kalau itu maunya kamu, aku terima, aku sanggup gitu dianya di sana ya. Dan yang iyanya kalau Mari lihat bisa-bisa setelah kemarahan atau kekecewaan atau emosi tentang sikapnya kamu itu tuh dia alami, memang itu tuh bisa langsung dia tuh tenang gitu. Jadi kok kayaknya semacam ini bentuk dari titik klimaks ya. Jadi kayak seperti jelas sudah kemana ini tuh arah dari hubungan gitu loh. Kayak ada kelegaan tersendiri gitu. Walaupun di awalnya itu bisa dianggap sebagai provokatif ya tindakannya kamu gitu. Tapi akhirnya dia tuh bisa, oh ya ini memang yang terbaik. Udahlah gitu. Nah di sana ya. Jadi kayak semacam menyerah ya kalau Mari lihat kalian ini terutama bagi yang berumah tangga ya. Semacam energi putus asa itu, energi menyerah itu langsung menebar di atmosfer hubungan kalian ini. Gitu loh. Pernyataan bahwa tidak akan serupa sama lagi itu tuh makin kuat dalam diri kalian masing-masing. Itu kalau Mari lihat ya. Jadi kayaknya fight, perjuangan tentang relationship ini. Bisa ini tuh semacam seperti oh ya ini udah berakhir sudah ini. Tidak ada lagi perjuangan setelah ini. Kalaupun di sana ada perjuangan, maka perjuangan itu tuh dalam bentuk saling makin melepaskan diri. Gitu lah. Perjuangannya aku bisa move on, aku harus bisa letting go. Itu. Ya. Di sana. Tidak ada lagi nih bisa terselamatkan hubungan ini. Itu aja tuh nanti yang lintas lalu ya. Baik itu tuh di kepalanya kamu, baik itu tuh di kepalanya dia. Nah seperti itu. Jadi ini tuh kayak perpisahan yang syahdu kalau Mari lihat ya. Bukan perpisahan yang dramatis yang meninggalkan rasa benci. Sebenarnya enggak, tapi rasa sedih. Syahdu sedih gitu. Gimana itu bilangnya ya? Kayak kosong gitu. Nanti tuh kosong, terutama dari dia ya. Dalam jiwanya dia kosong banget. Gitu loh. Jadi ada rasa sedih di situ. Mata bahwa ini tuh arah-arahnya selesai. Gitu loh. Jadi ancaman-ancaman selesai itu tuh makin kuat gitu loh. Setidaknya sampai tanggal 14 ya dan beberapa minggu setelahnya ya. Namun kalau Mari bilang apakah ini benar-benar hubungannya akan berakhir? Oh belum tentu. Melankolisnya iya. Seperti ini melankolis perpisahan. Tapi kok kayaknya Mari belum yakin ya. Bahwa ini akan benar-benar berpisah. Ini selesai sudah. Dalam benaknya kalian berdua bisa itu. Selesai. Tapi kalau malah indikasinya selesai begitu aja, belum ini. Masih ada lagi nih itu skenario drama penyatuan kalian berdua, masih ada. Setidaknya kalau Mari lihat 1 kali percobaan lagi ya di situ. Paling-paling ini tuh semacam jeda. Dalam jeda ini memang bisa kamu ya punya hidup kamu punya hidup sendiri, dia punya hidup sendiri ya. Jadi ada hidup masing-masing. Gitu loh. Namun kalau untuk tarikan kembali pulang, kok Mari tangkap masih ada ya. Gitu. Tapi nggak tolong entah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, sangat mungkin.
sangat mungkin. Nah, begitu ya. Terutama bagi kalian hanya sebatas pisah ranjang, ya, sebatas cuman ngehapus nomor handphone, gitu. Karena itu tadi ya, setidaknya 1 kali percobaan lagi, mari lihat ada ini untuk kembali rujuk ya, sebagaimana layaknya sebuah hubungan. Gitu. Memang kalau sekarang bisa-bisa kalian nggak akan percaya lah, nggak ada tuh, gitu ya. Sampai beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun gitu. Tapi ada di depan sana, mari tangkep energinya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini semacam terjeda dulu nih hubungan kalian. Dan jeda itu akan dimulai dari lepas tanggal 14. Gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, berikut energi Scorpio, Sagittarius, Leo, Aries, Capricorn. Kemudian ada energi dari Pisces di sana, hadir energi dari Leo, Taurus ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.